Halo semua, kami kelompok 11 dari mata kuliah Psikologi Individu dan Lingkungan. Kali ini kami akan membahas suatu topik yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman semua, yaitu mengenai virtual relationship. Jadi sebetulnya apa sih definisi dari virtual relationship itu? Yuk kita simak selengkapnya di video kita kali ini. Buat kamu yang masih bingung, virtual relationship alias hubungan virtual ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan yang terjalin di antara kedua belah pihak atau lebih melalui media komunikasi internet alias secara online tanpa pernah bertemu secara langsung sekalipun. Entah itu jalinan kekasih, teman, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Duh, sedih banget ya. Tapi gak selamanya sedih loh, ada beberapa dari mereka yang pada akhirnya dapat bertemu secara langsung. Namun, untuk kasus kali ini, kita akan membahas mereka yang terjebak di dalam virtual relationship yang memang belum pernah bertemu. Dan bagaimana ya jika kasus ini dikaitkan dengan teori Steinberg? Yuk langsung saja kita bahas bersama. Dalam hubungan virtual, kita bertemu, berkenalan, dan berbincang melalui platform digital seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan aplikasi dating. Berkomunikasi pun hanya melalui telepon, chat, dan video call. Lalu, kenapa ya hubungan virtual itu bisa terjadi? Hubungan virtual ini bisa terjadi karena adanya interaksi antar ruang di media sosial, sehingga yang awalnya sekedar untuk menjalin relasi berubah menjadi hubungan yang lebih pribadi. Karena seringnya berinteraksi di dalam media sosial akan memunculkan ketertarikan satu sama lain. Entah itu karena adanya kesamaan, ketertarikan secara fisik, evaluasi positif terhadap seseorang, dan masih banyak lagi. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung atau face to face, ketertarikan ini bisa muncul karena adanya hal-hal yang dilakukan berulang atau bisa dikatakan sesuatu yang sering dilakukan yang mengarah pada repeated exposure. Namun, di balik setiap hubungan pasti selalu ada hambatan yang terjadi. Misalnya, hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, dan hambatan interaksi verbal. Seringkali hubungan interpersonal ini terbentuk dari adanya interaksi kedekatan berupa chatting melalui direct message di Instagram secara terus-menerus yang kemudian meningkatkan daya tarik satu sama lain. Kedekatan ini berawal dari kontak antara dua orang yang sangat sering. Pada pembahasan kita kali ini, jika dihubungkan dengan teori dari Steinberg tahun 1986 yang membahas mengenai triangular theory of love, di mana cinta dapat dipahami seperti sebuah segitiga yang masing-masing sudutnya terkandung 3 komponen, yaitu intimacy, passion, dan komitmen. Dalam menjalin hubungan virtual ini, sangat dibutuhkannya ketiga komponen tersebut, dan hubungan interpersonal ini dapat berkembang sebagaimana hubungan interpersonal di dunia nyata, meskipun masing-masing individu belum pernah bertemu secara tatap muka. Hal ini dikarenakan adanya keintiman, komitmen, dan gairah yang terjalin antara kedua individu tersebut. Nah, menurut teman-teman, kira-kira dalam hubungan virtual itu lebih condong ke arah consummate atau passionate love ya? Ya, betul sekali. Terbentuknya hubungan virtual melalui Instagram ini lebih condong ke arah passionate love, di mana tumbuhnya komponen gairah yang berisi dorongan yang dapat menimbulkan emosi kuat dalam hubungan cinta, yakni melalui daya tarik fisik maupun seksual. Steinberg juga mengatakan bahwa gairah merupakan suatu keadaan yang secara mendalam membuat seseorang selalu ingin bersama dengan orang yang dicintainya. Gairah merupakan ekspresi dari keinginan dan kebutuhan seperti harga diri, pengasuhan, afiliasi, dominasi, kepatuhan, dan kebutuhan seksual. Namun ekspresi dari berbagai kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada orangnya, situasi, dan jenis hubungan cinta. Kebutuhan-kebutuhan ini termanifestasi dalam gairah fisiologis dan psikologis yang seringkali tak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, komponen gairah tampak sangat memancarkan bentuk fisiknya di media sosial, ya seperti Instagram ya. Maka akan semakin memungkinkan individu lain untuk menemukan gairah dan emosi yang tentunya akan menjadi alasan yang kuat terhadap terbentuknya virtual relationship. Adanya daya tarik fisik ini juga merupakan bagian dari external source of attraction. Sementara untuk internal source of attraction dalam relationship virtual adalah tentang bagaimana kepribadian antar kedua individu yang dapat saling memberikan kenyamanan sehingga hubungan tersebut dapat bertahan lama.
Kenyamanan ini merupakan bagian dari emotion dan attraction seseorang. Misalnya kapan orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat individu merasa baik atau buruk secara langsung. Dan individu cenderung mengevaluasi secara positif saat sedang merasa baik dan negatif saat sedang merasa buruk atau tidak secara langsung. Dalam virtual relationship, kebanyakan orang memiliki hubungan dengan pasangan yang mirip dengan dirinya, seperti memiliki hobi yang sama, cara pandang, values, finansial, dan lain-lain. Jadi, sebelum terbentuknya virtual relationship di Instagram maupun di media sosial lainnya, individu awalnya tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Namun, setelah terjadinya proses komunikasi yang intensif, yaitu dengan saling berkirim pesan melalui icon direct message secara terus-menerus, maka komunikasi yang berjalan antara dua individu pun terbentuk semakin serius dan mendalam. Hal inilah yang menjadi dasar atau awal mula terbentuknya hubungan virtual dari kedua individu. Namun, teman-teman harus tahu bahwa bertukar pesan saja tidak mampu untuk terus-menerus menumbuhkan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Maka dari itu, perlu adanya daya tarik fisik antara kedua individu yang nantinya akan menumbuhkan komponen gairah dan emosi yang kuat. Akan tetapi, dalam setiap hubungan gairah atau passionate love, tidak selalu berhubungan tentang seksual dan fisik ya teman-teman. Contohnya saja, ketika seseorang dengan kebutuhan kasih sayang yang tinggi, mungkin akan mendapatkan pengalaman gairah pada orang yang memberi kasih sayang kepadanya, seperti menyediakan waktu saling berkabar dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini juga sama seperti yang disampaikan Sternberg pada tahun 2009. Nggak terasa udah habis aja ya pembahasan kita kali ini. Gimana teman-teman? Kira-kira kalian juga punya pengalaman virtual relationship atau enggak nih? Kalau pernah atau mungkin sekarang kalian sedang mengalaminya, menurut kalian apakah hubungan kalian sesuai dengan teori yang tadi kami sampaikan? Komen di bawah ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Bye-bye!